Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Setelah sampai di perusahaan miliknya, Agam langsung masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi kerjanya. Tanpa mempedulikan baby yang terlihat bingung, hingga gadis itu hanya berdiri seraya menatap sekelilingnya. "Kenapa aku diajak kemari?" tanya baby pada pria yang berstatus sebagai sepupunya sekaligus suaminya. "Tentu saja untuk bekerja, karena mulai detik ini kau kembali diterima kerja di tempatku," jawab Agam dengan datar tanpa menatap gadis itu. Karena fokusnya kini menatap pada berkas yang ada di tangannya. "What? Aku tidak salah dengar kan? Kembali kerja di tempatmu? Memangnya aku pernah bekerja denganmu?" Rentetan pertanyaan keluar dari bibirnya karena begitu terkejut dengan perkataan Agam. Agam hanya menjawab singkat seraya menandatangani berkas yang sudah diperiksanya. "Tapi kak, perkataan baby terhenti saat mendengar pintu ruangannya diketuk dari luar. "Masuk," ucap Agam saat mendengar suara Jonathan yang meminta izin masuk ke dalam ruangannya. "Tuan, ini berkas kerjasama yang diajukan oleh perusahaan milik Bernadi." Jonathan memberikan berkas yang ada di tangannya. "Apa Anda yakin ingin bekerja sama dengan perusahaan Bernadi? Bukankah Tuan Besar sudah menarik semua saham yang ada di perusahaan tersebut dan memutuskan kerjasama mereka?" Agam hanya diam saja, membaca berkas kerjasama yang diajukan oleh perusahaan Bernadi. Lebih tepatnya yang diajukan oleh Cindy Bernadi. "Kapan pertemuannya?" "Lusa, Tuan." Agam menganggukkan kepala, seraya menutup berkas yang ada di tangannya. Lalu memberikan kembali berkas tersebut pada Jonathan. Ia sudah memutuskan untuk menerima kerjasama tersebut untuk mengurangi rasa bersalahnya, karena telah membatalkan pernikahan mereka dengan cara yang paling menyedihkan bagi seorang wanita, yaitu ditinggalkan di hari pernikahannya. "Kau atur semuanya," perintah Agam. "Tapi Tuan, apa Anda yakin? Anda tahu bukan? Nona Cindy yang turun langsung dalam proyek ini. Jonathan tidak ingin tuannya mengambil keputusan yang salah, mengingat orang yang akan berhubungan langsung dengan mereka adalah Cindy Bernadi, yang kemungkinan besar mempunyai niatan tertentu karena gagalnya pernikahan mereka. Kau jangan banyak bertanya. Tugasmu hanya mengatur semuanya, ucap Agam dengan tegas dan tatapan yang mematikan. Baik Tuan. Jonathan menganggukkan kepalanya tanpa berani berkata-kata lagi. Karena jika tuannya sudah berkata tegas seperti itu, keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Baby, duduklah. Mau sampai kapan kau berdiri di sana? Agam menatap gadis itu yang masih berdiri di tempatnya. Baby, sentak Agam saat melihat gadis itu hanya diam saja. Nona, Jonathan menyentuh lengan gadis yang berdiri di sampingnya. Dan apa yang dilakukan oleh Jonathan tadi dilihat sangat jelas oleh Agam.
Kau bicara denganku? Tanya Baby yang baru tersadar dari lamunannya saat Jonathan menyentuh lengannya. Bukan aku, Nona, tapi Tuan A. Oh, ada apa, Kak? Tidak ada, jawab Agam dengan tatapan yang menyelidik tajam, karena merasa curiga dengan sikap Baby yang sejak tadi menyimak pembicaraan mereka, lalu tampak melamun setelahnya. Oh ya, buatkan aku kopi dan bawa kemari. Aku? Baby menunjuk dirinya sendiri dengan wajah tak percaya, karena Agam menyuruhnya untuk membuat kopi. Iya, dan Jo, antar Baby ke ruang pantry. Baik, Tuan. Jo, Agam menatap tajam asisten pribadinya. Jonathan yang mengerti pun menganggukkan kepalanya. Mari, Nona, ucap Jonathan saat melihat Nona Baby hanya diam saja. Tunggu dulu. Baby menatap Jonathan, lalu menatap sepupunya. Kak, ini serius? Kau menyuruhku membuat kopi? Tanya Baby, memastikan apa yang didengarnya tidak salah. Agam menganggukkan kepalanya. Kenapa? Kau keberatan? Tidak. Baby pun berjalan keluar dari ruangan tersebut bersama dengan Jonathan, meninggalkan Agam yang menatap punggung Baby dengan seringnya tipis di bibirnya. Kita lihat, apa kau benar-benar lupa ingatan atau hanya pura-pura? Bukan tanpa alasan, Agam menyuruh gadis itu untuk membuat kopi, karena ia ingin memastikan apa benar Baby hilang ingatan. Karena jika gadis itu hanya berpura-pura, dia pasti akan mencegahnya untuk minum kopi. Karena Baby tahu dirinya alergi terhadap kafein. Kenapa lama sekali? Agam berjalan bolak-balik di ruang kerjanya menunggu kedatangan Baby. Membuat kopi saja lama selama ini, apalagi membuat makanan. Gerutunya karena sudah tidak sabar mengetahui apakah gadis itu benar-benar hilang ingatan atau tidak. Dan saat mendengar suara pintu yang dibuka dari luar, ia pun langsung berkacak pinggang. Kenapa kau lama? Agam tidak meneruskan perkataannya saat melihat Jonathan lah yang masuk ke dalam ruangan. Ini kopinya, Tuan. Jonathan menaruh cangkir yang dibawanya di atas meja. Di mana, Baby? Tanya Agam saat tidak melihat keberadaan gadisnya. Nona, Jonathan bingung harus menjawab apa, karena ia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Nona Baby yang tiba-tiba menghilang saat ia pergi sebentar ke ruangannya. Jo, di mana Baby? Agam mengulangi pertanyaannya. Nona Baby hilang. Dia tidak ada di pantry saat aku kembali dari ruanganku. Sial. Umpat Agam seraya menggebrak mejanya kerjanya. Terus, kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak mencarinya? Anda tenang saja, Tuan. Aku sudah menyuruh anak buah kita untuk mencari keberadaan Nona Baby. Agam hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar, karena rencananya untuk mengetahui Baby berbohong atau tidak sudah gagal total. Karena kepergian gadis itu menyusahkan saja. Gerutu Agam seraya memancingkan jasnya, lalu keluar dari ruangan tersebut untuk mencari Baby, adik sepupunya yang kini sudah berganti status menjadi istrinya. Sementara itu, Baby yang sudah keluar dari gedung milik Agam berjalan dengan cepat
dan tak tentu arah, sembari menengok ke kanan dan ke kiri. Ia yang awalnya tengah membuat kopi untuk Agam, langsung pergi dari perusahaan sepupunya itu saat Jonathan meninggalkan dirinya di ruang pantry sendirian. Untung saja aku bisa melarikan diri, ucap Baby sembari mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Ia ingin menghubungi Boy Alberto dan meminta pria itu menjemputnya, karena Baby tidak mau pulang kembali ke mansion Matteo. Tin, tin. Baby menutup ponselnya saat mendengar suara klakson, lalu menatap mobil mewah berwarna putih yang berhenti tepat di depannya. Siapa ya? Karena tidak mengenali mobil tersebut, ia pun tidak mempedulikannya dan kembali menghubungi ponsel kakaknya. Baby, panggil Sky sembari berjalan mendekati gadisnya. Sky? Baby tak menyangka pemilik mobil mewah itu adalah Sky, pria tampan yang kemarin ia temui. Kau mau kemana? Biar aku antar. Tidak perlu. Aku sedang menghubungi Kak B dan meminta dia menjemputku. Baby mencoba menghubungi nomor kakaknya lagi, tapi tetap tidak diangkat juga. Sepertinya kakakmu sibuk, jadi biar aku saja yang mengantarmu, bujuk Sky. Tenang saja, aku orang baik dan tidak akan menculikmu. Baby tertawa sambil berpikir untuk menerima tawaran Sky atau tidak. Aku ingin menerima tawaranmu, tapi masalahnya orang lain tidak boleh masuk ke dalam mansion utama selain dokter dan pekerja. Jelas Baby. Aku akan mengantarmu sampai gerbang saja. Bagaimana? Baby menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam mobil mewah tersebut, tanpa menyadari ada sepasang mata yang tengah menatap dirinya dari kejauhan dengan tangan yang mengepal, erat menahan emosi yang tiba-tiba ada di dalam hatinya. Ikuti mobil itu, perintahnya pada sang supir. Baik tuan. Mobil mewah berwarna hitam dengan logo Flying Lady itu berjalan mengikuti mobil putih di depannya dengan jarak yang cukup aman. Di sepanjang perjalanan menuju mansion utama, Baby dan Sky asik bertukar cerita dengan diiringi tawa dari keduanya. Kau tahu, aku merasa bahagia kau hilang ingatan, ucap Sky sembari menengok sekilas pada gadis yang duduk di sampingnya. Oh, jadi kau suka kalau aku kecelakaan? Baby mendelik tajam pada Sky yang terlihat tertawa. Bukan seperti itu. Sky terkekeh geli. Aku bersyukur karena akhirnya mempunyai kesempatan untuk membuatmu jatuh cinta, terang Sky. Maksudmu? Baby mengerutkan keningnya. Oh ya, aku lupa, kau hilang ingatan. Sky pun bercerita bahwa ia pernah mengatakan perasaan cintanya pada Baby, tapi berujung penolakan karena gadis itu mencintai pria lain, yaitu Agam Matteo. Kau pasti bercanda. Aku menolak pria tampan sepertimu karena mencintai K.A. Tanya Baby dengan wajah tak percaya, diiringi tawa dari bibirnya. Kau tidak percaya? Baby menggelengkan kepalanya. Aku pun tak percaya kau mencintaiku. Hei, aku serius. Aku mencintaimu, Baby Alberto. Sky menatap sekilas pada Baby, lalu kembali fokus pada jalanan yang ada di depannya. Sudah,
Jangan diteruskan lagi. Bisa-bisa perutku sakit karena terus tertawa. Baby mengusap sudut matanya yang keluar air mata karena terus tertawa. Tapi baby, aku. Sky. Baby menatap tajam sembari menggelengkan kepalanya. Pria itu pun memilih diam saat melihat wajah baby yang tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Dan perbincangan mereka pun beralih dengan pembahasan lainnya. Hingga tak terasa, mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di depan gerbang tinggi dan besar mansion utama. Baby, tunggu. Sky menahan lengan gadisnya yang hendak masuk ke dalam gerbang. Iya, kenapa Sky? Aku. Sky mendekatkan wajahnya pada wajah baby dan secepat kilat mendaratkan kecupan di bibir gadis itu. Membuat baby terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa karena pinggangnya dicengkram dan dengan erat oleh Sky. Maaf, aku tidak bermaksud lancang, tapi ini bukti bahwa aku mencintaimu. Sky menyentuh bibir baby yang basah dengan jarinya. Sejak di dalam mobil, ia ingin sekali mencium bibir gadis itu yang tidak percaya dengan perkataannya, yang begitu mencintai baby dengan setulus hati. Sekali lagi aku minta maaf, ucap Sky saat melihat gadis itu hanya diam saja. Baby yang baru tersadar dengan apa yang terjadi langsung berdiri masuk menuju gerbang tanpa menjawab perkataan maaf dari Sky. Dan Sky pun hanya bisa menatap punggung baby dengan perasaan campur aduk. Senang karena akhirnya ia bisa merasakan manisnya bibir gadis itu. Dan sedih karena gadis itu tidak menjawab permintaan maafnya. Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari mobil milik Sky, tampak seorang pria yang terlihat begitu marah melihat apa yang terjadi di depan matanya. Wajah pria itu memerah dengan rahang yang mengeras dan sorot mata yang tajam saat melihat gadisnya dicium oleh pria lain. Brengsek, umpatnya. Ia pun segera mengambil ponselnya dan mengirimkan foto Sky pada Alex, memerintahkan anak buahnya itu untuk membawa Sky ke markas besar Delta karena ingin memberikan hukuman bagi pria itu yang sudah berani menyentuh istrinya. Ya, mobil yang sejak tadi mengikuti mobil Sky adalah mobil milik Agam. Ia yang hendak mencari baby melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan. Dan saat mobilnya hendak mendekat, tiba-tiba saja ada mobil mewah yang lebih dulu berhenti di depan baby. Ia pun akhirnya berinisiatif untuk mengikuti mobil yang ditumpangi keduanya, tanpa menyangka akan melihat pemandangan yang begitu membuatnya marah. Baby Arbeto agak mengebalkan kedua tangannya, seraya menyuruh sang supir untuk masuk ke dalam mansion utama. Ia ingin memberi sedikit hukuman pada baby yang terlihat diam saja saat Sky mencium bibirnya. Setelah mobil yang ditumpanginya sampai di depan pintu masuk mansion utama, Agam segera berjalan memasuki mansion tersebut dengan langkah yang terburu-buru. Ia memanggil nama baby dengan berteriak, tanpa takut orang yang berada di dalam mansion akan terganggu. Karena yang Agam tahu, di mansion itu sedang tidak ada siapapun. Mom Luna dan Dad Stava sedang berada di luar negeri, sedangkan Boy Arbeto pasti berada di kantornya.
Dan Tinta biasanya pergi ke rumah Uncle Bayu. "Di mana, Baby?" tanya Agam pada pelayan yang berpapasan dengannya. "Nona ada di dalam kamar, Tuan," jawab pelayan tersebut dengan menunduk. Setelah tahu keberadaan gadisnya, Agam berjalan menuju kamar Baby dengan penuh amarah. Marah karena melihat dengan jelas saat Baby hanya diam saja ketika dicium oleh Sky, membuat harga dirinya seperti diinjak-injak oleh gadis itu yang berstatus sebagai istrinya. "Baby!" Agam membuka pintu kamar yang ada di hadapannya dengan kasar dan langsung masuk begitu saja tanpa tahu gadis yang ada di dalam kamar tersebut sedang membuka pakaiannya. "Ah!" Baby berteriak dengan wajah yang terkejut saat melihat Agam masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Sedangkan Agam harus bersusah payah menelan Savisana saat melihat tubuh Baby yang hanya mengenakan dalaman saja, memperlihatkan bentuk tubuh yang sama persis dengan yang dilihatnya melalui kamera CCTV tadi pagi. "Kak, apa yang kau lakukan? Cepat keluar dari kamarku." Baby menutup bagian dada yang hanya mengenakan bra dan bawahnya dengan menggunakan tangan. "Kak, keluar!" Teriak Baby kembali karena Agam hanya diam saja berdiri di hadapannya. Agam tersadar saat mengingat pintu kamar Baby masih terbuka. Dengan berlari, ia langsung menutup pintu tersebut. "Kak, aku bilang keluar!" pekik Baby dengan wajah yang kesal. Karena tadi sempat berpikir pria itu berlari menuju pintu untuk keluar dari kamarnya. Tapi ternyata Agam hanya menutup pintu tersebut tanpa berniat untuk keluar dari kamarnya. "Kenapa aku harus keluar?" Agam berjalan mendekat ke arah gadisnya. "Berhenti, jangan mendekat." Baby langsung mengambil pakaian yang baru saja ia lepas dari atas lantai. Dan saat ia mengenakannya, pakaian itu justru ditarik paksa oleh Agam, hingga membuat Baby refleks kembali menutup bagian dadanya dengan tangan. "Kak, kembalikan pakaianku," pinta Baby. Namun Agam tidak mempedulikan permintaan gadis itu. Ia justru melempar jauh pakaian tersebut entah kemana. "Kak!" teriak Baby dengan marah saat melihat pakaiannya dibuang begitu saja. Karena tidak ada lagi yang bisa ia temukan untuk menutup tubuhnya. Baby pun berlari hendak menuju walk-in closet. "Mau kemana kau?" Dengan cepat Agam menarik tangan Baby dan membawa gadis itu ke dalam pelukannya. "Kak, lepaskan. Aku mau mengambil pakaian." Baby mulai merasa takut saat melihat wajah Agam dari dekat. Wajah yang biasa terlihat dingin dan datar, kini terlihat semakin dingin dengan sorot mata yang begitu tajam. "Kau itu sebenarnya kenapa?" tanya Baby dengan gugup. Karena saat ini tangan Agam menyentuh pinggangnya yang terbuka sehingga ia bisa merasakan sentuhan tangan pria itu secara langsung di tubuhnya. "Kau masih tanya aku kenapa?" Agam menatap tajam pada kedua manik gadis itu. Lalu tatapannya turun ke bibir mungil milik Baby. Bibir yang baru saja disentuh oleh pria lain tanpa ada penolakan sedikit pun dari gadis itu. "Kau sudah berbuat salah, tapi masih bertanya aku kenapa?" Agam mencekam gahang Baby hingga gadis itu mendongak
menatap ke wajahnya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.